Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 394 bertepatan dengan bab ke 1894. Awalnya hari ini Ken Hoken datang mencari pekerjaan. Dia melamar pekerjaan paruh waktu yang dibayar 100 yuan per hari. Tetapi setelah mengobrol beberapa kata, dia dengan Ken Hoken pernah kuliah, oleh karena itu membiarkan dia mencoba menjadi kasir. Pekerjaan kasir tidak termasuk melelahkan. Selain itu, sehari 150 yuan, lebih banyak 50 yuan dari pekerja sambilan. Jadi Ken Hoken tentu dengan senang hati menyetujuinya. Jika tidak ada masalah apa-apa, tentu saja manajer bersedia membiarkan dia terus bekerja. Tapi jika berani memarahi pelanggan dia di meja kasir, maka orang ini pasti tidak bisa tetap tinggal. Untungnya dia sedang bercanda dengan kerabatnya sendiri, jadi tidak ada yang perlu disalahkan. Oleh karena itu, manajer itu bersuara mengingatkan, di tempat kerja tetap harus memperhatikan penampilan. Walau kerabat sendiri, juga jangan bercanda di tempat kerja. Paham tidak? Ken Hoken bergegas, mengangguk terus sambil menyanjung berkata, "Anda tenang saja, tidak akan ada lain kali lagi." Manajer mengiyakan sekali lagi, berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, Secangkun berkata, "Hei, kamu adalah manajer di sini?" Manajer itu berbalik, "Benar, aku manajer di sini." Secangkun berkata dengan suara dingin, "Aku mau mengadukanmu." Manajer bertanya dengan keheranan, "Kamu mau mengadukanku? Mengapa?" Secangkun menunjuk Ken Hoken penuh amarah mengatakan, "Bawahanmu menyerangku secara pribadi tanpa alasan, menghina dengan kata-kata. Kamu bahkan tidak mengurusnya. Jelas sekali ini adalah kelalaian kerja. Apakah kamu biasanya selalu memanjakan bawahan seperti ini?" Manajer tampak bingung. "Bukankah kalian adalah kerabat?" Secangkun memarahi, "Hei, siapa kerabatmu?" Manajer tidak paham, menunjuk Ken Hoken. "Dia yang mengatakannya." Secangkun berkata dengan nada menghina, "Kamu bilang apa kamu langsung mempercayainya? Kelihatannya kamu memang lalai dalam bekerja. Aku kira kamu dan dia yang kerabat. Kalau tidak, mengapa kamu begitu memanjakan dan melindunginya?" Manajer langsung berdebar-debar, segera bertanya dengan sopan, "Tuan, bukankah Anda dan Ken Hoken adalah kerabat?" Secangkun mendongak tinggi berkata dengan suara dingin, "Tentu saja bukan. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Aku dan menantuku datang untuk membeli barang. Mengantri lama sekali. Akhirnya tiba giliran kami. Hasilnya dia malah mengatakan dia mau istirahat, meminta kami pergi mengantri di tempat lain. Bukankah ini sengaja mempersulit? Selain itu tadi masih mengucapkan kata-kata kasar kepadaku. Seharusnya kamu sudah dengar, bukan?" Sekarang manajer langsung panik, segera melihat ke Ken Hoken, bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi? Jika tidak memberi tahu aku dengan jelas, maka kamu tidak perlu kerja lagi." Ken Hoken terkejut sekali ketika dia melihat Secangkun dan Chen tanpa sadar, dan amarah yang kuat muncul dalam hati. Jadi tanpa mempedulikan apapun, langsung menyerang Secangkun terlebih dahulu. Tapi tidak menyangka Secangkun malah membuat pengaduan pada pemimpinnya. Bukankah ini sedang menghancurkan pekerjaannya sendiri? Memikirkan semua ini, dia segera memohon, "Cangkun, cepat kamu katakan pada manajer bahwa kita berdua adalah keluarga. Aku adalah kakak iparmu. Jika ada perbuatanku yang salah, aku minta maaf padamu. Tapi kamu jangan bercanda dengan pekerjaanku. Anggap kakak ipar memohon kepadamu. Boleh tidak?" Secangkun memelototinya sejenak, berkata kepada manajer itu, "Kamu lihat orang ini bicaranya tidak berdasar. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia terus mengatakan bahwa aku adalah
kakak iparnya. Jika ganti kamu, apakah kamu bisa menahannya? Kian Ho Kian segera menjelaskan, "Manajer, Anda jangan dengar dia omong kosong. Aku sungguh kakak iparnya." Si Cangkun melihat manajer itu menepuk pundaknya, bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, "Jika sekarang aku mengatakan bahwa aku sungguh ayahmu, apakah kamu percaya?" Ketika manajer bagian kasir mendengar kata-kata ini, di dalam hatinya langsung paham. Ternyata Kian Ho Kian ini tidak hanya terjadi konflik dengan pelanggan, masih berteriak dan marah-marah pada pelanggan, bahkan berbohong di hadapanku dan pelanggan. Sungguh tidak masuk akal. Orang semacam ini membiarkan dia bekerja di sini, tidak tahu akan menyinggung berapa banyak pelanggan. Kemungkinan pada akhirnya masih akan melibatkanku. Tidak bisa, orang semacam ini harus segera mengusirnya pergi. Memikirkan semua ini, manajer kasir tanpa keraguan berkata dengan tajam, "Kian Ho Kian, aku berbaik hati membiarkanmu bekerja paruh di sini. Tidak menyangka sikapmu memperlakukan pelanggan ternyata begitu buruk. Kalau begitu, aku rasa kamu juga tidak perlu bekerja lagi. Segera serahkan kunci mesin kasir. Sekarang juga lepaskan topimu dan pergi dari sini." Kian Ho Kian merasa hancur sekali. Dia dalam hati diam-diam berpikir, pagi-pagi buta aku sudah ke sini untuk mencari kerja. Sudah kelelahan dan bertahan sepanjang pagi, hampir siang, dan ganti sip makan. Berharap bisa makan siang di kantin karyawan untuk mengenyangkan perut. Tidak menyangka malah dipecat oleh manajer. Kalau begini, aku bukan hanya tidak mendapatkan jatah makan siang, bahkan gaji sehari 150 yuan juga tidak dapat. Memikirkan semua ini, Kian Ho Kian sambil menangis memohon, "Manajer, aku mohon pada Anda. Manajer, Anda jangan memecatku. Aku mengharapkan pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku." Sambil berbicara, Kian Ho Kian bergegas meraih lengan manajer, terisak-isak mengatakan, "Manajer, suami dan putraku lumpuh terbaring di rumah sejak kemarin sampai hari ini. Kami belum makan sesuap nasi pun. Mereka menungguku bekerja untuk membeli beras pulang ke rumah. Aku mohon padamu agar berbelas kasih. Ampuni aku sekali ini saja. Aku tidak akan berani lagi." Manajer berkata dengan nada menghina, "Kian Ho Kian, kamu sungguh terlalu pandai mengarang cerita. Tadi masih mengatakan bahwa pelanggan adalah adik iparmu. Sekarang malah mengatakan suami dan putramu lumpuh terbaring di rumah. Sudah zaman apa? Mana ada keluarga tragis ini? Kamu sedang omong kosong apa ini?" Kian Ho Kian sambil menangis mengatakan, "Manajer, aku sungguh tidak omong kosong." Selesai berbicara, dia melihat ke arah Si Cangkun sambil menangis berkata, "Si Cangkun, aku mohon padamu agar berbicara jujur pada manajer. Bantu aku memohon. Kakakmu dan Hai Long, mereka berdua telah dipukul hingga lumpuh. Aku harus mengandalkan gaji ini untuk menghidupi mereka." Si Cangkun cemberut, "Kamu ini orangnya sungguh menarik. Apakah merasa menarik bermain-main di sini? Barusan tanpa sebab mengatakan aku adalah adik iparmu. Sekarang mengaturkan seorang kakak untukku. Apakah tidak ada habisnya?" Manajer itu marah hingga teriak keras, "Kian Ho Kian, jika kamu masih tidak mau pergi, aku akan menyuruh satpam mengusirmu." Kian Ho Kian melihat masalah ini tidak dapat diperbaiki lagi, memelototi Si Cangkun dengan penuh kebencian, kemudian berkata pada manajer, "Kalau begitu, tolong agar kamu bayarkan gaji setengah hari, sehari 150 yuan. Aku sudah bekerja sepanjang pagi di sini. Bagaimanapun harus memberiku 80 yuan atau 100 yuan, bukan?" Seketika manajer langsung memarahi, "Aku baru sadar bahwa kamu adalah orang yang sungguh tidak tahu malu. Kamu sudah mengacaukan pekerjaan hingga seperti ini, masih tidak tahu malu meminta uang kepadaku. Pergi, segera pergi." Kian Ho Kian dengan kesal mengatakan, "Kamu tidak memberiku uang, maka aku tidak akan pergi." Selesai berbicara, dia mematikan komputer kasir, kemudian memegang bahu, berdiri di tempat. Tampangnya terlihat, "Kamu tidak memberiku uang, maka aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan melawanmu hingga akhir."
Pada saat ini manajer itu langsung memanggil beberapa satpam ke sini, berkata, lepaskan rompi yang ada di tubuh orang ini, langsung usir pergi. Beberapa satpam tidak mengatakan apapun, segera menuju ke depan, langsung menyeret Ken Ho Ken keluar. Ken Ho Ken merasa hancur dan berteriak keras, Berdasarkan apa kalian menyeretku keluar? Berdasarkan apa tidak membayar gajiku? Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada orang yang mengasihaninya. Lebih tidak ada orang yang bersimpati padanya. Melihat Ken Ho Ken diseret keluar supermarket, manajer berkata kepada Yi Chen dan Xiao Changkun dengan ekspresi bersalah, "Tuan, sungguh maaf sekali atas kejadian ini. Aku yang tidak benar dalam memperkerjakan orang. Aku minta maaf pada kalian berdua." Si Cangkun mengangguk berkata, "Masalah ini bukan kamu yang salah, namun kamu juga ada tanggung jawab. Ini yang dinamakan tidak benar dalam memperkerjakan orang." Kemudian Si Cangkun menghela napas dan berkata, "Iya benar, bagaimanapun kamu tidak memiliki pandangan yang baik." Manajer mengangguk dengan canggung, "Kritik Anda benar sekali. Kelak pasti akan lebih baik meningkatkan lagi." Si Cangkun mengulurkan tangan menepuk-nepuk bahunya dengan nada senior mengingatkan junior, berkata, "Banyak latihan saja." Iya. Manajer terus mengangguk. Kemudian dia buru-buru memanggil seorang kasir yang baru sambil kembali dari makan siang dan berganti sip. Zhang Xiaoli, segera kemari, bantu kedua pelanggan ini membayar. Sudah menunda waktu mereka hingga lama sekali. Kasir itu segera berlari ke sini, menyalakan komputer, membantu Yi Chen dan Xiao Changkun membayar. Keduanya meninggalkan supermarket lalu langsung mengendari mobil pergi ke pasar grosir sayuran yang relatif besar di Jinling. Mengenai nyonya besar Xiao dan Ken Ho Ken, mereka berdua tidak terlalu menganggapnya penting. Setelah Ken Ho Ken diusir keluar supermarket, dia sudah puluhan jam tidak makan apapun, kelaparan hingga matanya berkunang-kunang, dada depan menempel punggung, hampir saja pingsan. Dia sungguh tidak memiliki tenaga untuk pergi mencari pekerjaan paruh waktu lagi. Untuk itu hanya bisa berjalan kembali ke rumah. Begitu tiba di Villa Thompson kelas atas, Ken Ho Ken langsung duduk di sofa, bahkan tidak ada tenaga untuk mengangkat kelopak mata. Xiao Wei yang terus berada di rumah menjaga Xiao Changgan dan Xiao Hailong mendengar suara di lantai bawah, bergegas turun untuk melihatnya. Melihat Ken Ho Ken sedang bersandar di sofa, dia bertanya keheranan, "Ibu, bukankah kamu keluar untuk mencari pekerjaan? Mengapa kembali?" Ken Ho Ken berteriak memarahi, "Jangan ungkit lagi, sialan, sungguh membuatku marah sekali." So Wewe segera bertanya, "Ibu, sebenarnya apa yang terjadi?" Mata Ken Ho Ken memerah, air mata langsung mengalir. Terisak-isak mengatakan, "Aku dan nenekmu keluar untuk mencari pekerjaan. Menemukan supermarket sedang merekrut sejumlah pekerja paruh waktu. Selain itu, gaji juga bisa dibayar per hari. Kami berdua masuk untuk bertanya. Nenekmu sudah tua, jadi hanya bisa meminta dia pergi ke area sayuran untuk membantu pelanggan menarik kantong plastik. Memintaku menjadi kasir. Hasilnya..." Setelah mengatakan itu, Ken Ho Ken emosional sekali dan menangis histeris. Tidak tahu hasilnya malah ketemu Xiao Changkun dan Yi Chen. Kedua bajingan yang pantas mati itu membuat aku kehilangan pekerjaan. Begitu mendengar kata-kata ini, dalam sekejap Xiao Wei mengatakan gigi, "Mereka sungguh keterlaluan sekali. Mengapa bisa menindas orang hingga seperti ini?" Selesai berbicara, dia segera bertanya lagi, "Ibu, apakah kamu sudah mendapatkan gaji setengah hari itu? Jika sudah mendapatkannya, kamu beri aku sedikit uang untuk pergi beli roti kukus, lalu pergi ke restoran kecil untuk membeli 2 macam hidangan dan membawa pulang." Setelah mengatakan itu, mata Xiao Wei memerah, terisak-isak mengatakan, "Ayah dan kakak sudah kelaparan hingga menangis beberapa kali di tempat tidur. Sungguh kasihan sekali." Mendengar semua ini, Ken Ho Ken menangis histeris, memegang dada dan berkata, "Semua ini gara-gara Xiao Changkun bajingan itu mencelakai aku hingga diusir manajer, sia-sia bekerja sepanjang pagi di supermarket, tidak membayarku sepeser pun."
Ken Ho Ken tiba-tiba merasa lebih baik saat berada di tambang batu bara hitam daripada hari-hari saat ini. Dia sambil menangis sambil memikirkan kehidupannya di tambang batu bara hitam. Dalam hati tidak bisa menahan diri menghela napas. Waktu itu di tambang batu bara hitam, meskipun lingkungannya memang agak buruk sekali, tetapi setidaknya setelah aku ikut dengan supervisor itu, setiap hari bisa makan sampai kenyang. Bukan hanya tidak perlu kelaparan, setelah itu setiap hari tidak perlu terlalu banyak bekerja, masih bisa berjudi dan berteriak bersama Helian. Dipikir-pikir rasanya cukup menyenangkan, dan pengawas itu meski agak jelek sedikit, agak kotor sedikit, tapi kemampuannya dalam hal itu sangatlah kuat pada tingkat tertentu, membuat dirinya merasakan perasaan yang belum pernah dialami. Memikirkan semua ini, Ken Ho Ken menghela napas panjang sambil menangis berkata kepada si Webe, "Webe, menurutmu keluarga kita ini melewati hari-hari seperti apa? Sepanjang hari bukan masalah ini ya, masalah itu. Masalah ini bukan masalah ini ya, masalah itu. Ada sedikit uang juga hilang semuanya. Ada satu perusahaan juga bangkrut. Sekarang pinjam tinggal di rumah orang lain. Bahkan tidak bisa makan hari-hari seperti ini. Kapan baru bisa berakhir?" Sawewe tidak bisa menahan tangis terisak-isak mengatakan, "Ibu, aku juga tidak mengerti. Dulu kita cukup baik. Dari berbagai segi cukup baik. Hubunganku dengan Kak Yun Pei sangat baik. Sudah hampir menikah. Tiba-tiba sehari demi sehari semakin memburuk." Ken Ho Ken menghela napas mengatakan, "Lain kali aku harus pergi sembahyang ke kuil. Jika terus begini, maka nyawa juga akan melayang." Sawewe berkata, "Ibu, sekarang aku pikir dengan teliti, tampaknya keluarga kita mulai sial sejak nenek merayakan ulang tahun." Ken Ho Ken bertanya dengan keheranan, "Ulang tahun yang mana?" Sawewe berkata, "Terakhir kali pada pesta ulang tahun terakhir kali itu, Kak Yun Pei menghadiahi nenek sebuah giok Buddha Hetian. Zhang Wenhao yang mengejar Xiao Churan masih mengutus orang memberi satu giok Buddha." Ken Ho Ken berkata, "Aku ingat giok Buddha dari Zhang Wenhao bernilai tinggi. Katanya bernilai 3 juta atau 4 juta. Membicarakan hal ini, Ken Ho Ken menghela napas dan dengan menyesal. "Sayangnya giok Buddha itu bersama perhiasan antik lain milik nenekmu disita oleh bank." Sawewe berkata, "Sejak pesta ulang tahun itu, Yichen mulai pinjam uang dengan nenek. Katanya untuk mengobati Bibi Li yang ada di panti jompo. Apakah kamu ingat?" "Ingat." Ken Ho Ken dengan geram memarahi, "Yichen orang murahan itu pinjam uang pada pesta ulang tahun. Sungguh berani sekali. Pada akhirnya dimarahi habis-habisan oleh nenek dan pergi begitu saja. Memikirkannya saja tidak senang." Sawewe berkata, "Bukan ini yang ingin aku sampaikan. Yang ingin aku sampaikan adalah sejak malam itu keluarga kita mulai sial tanpa hentinya." "Benarkah?" Ken Ho Ken mengerutkan kening bertanya padanya, "Apa hal sial pertama?" Sawewe segera mengatakan, "Hal pertama adalah hari kedua setelah pesta ulang tahun, aku dan Kak Yun Pei pergi ke grup di Hao. Ingin memberi kartu undangan pada Wang Dongsu, wakil ketua dewan grup di Hao, sekalian menjalin hubungan dengan orang atas. Hasilnya malah bertemu Yichen di lantai bawah grup di Hao." "Yichen?" Ken Ho Ken bertanya, "Untuk apa Yichen pergi ke sana?" Sawewe berkata, "Pada waktu itu Yichen ke grup di Hao melamar pekerjaan. Kemudian aku dan Kak Yun Pei mengejeknya sejenak. Selanjutnya hal aneh langsung datang." "Hal aneh apa?" Sawewe berkata, "Aku dan Kak Yun Pei pergi ke lantai atas untuk bertemu Wang Dongsu. Hasilnya Wang Dongsu tidak mau menemui kami. Masih meminta orang mengatakan pada kami bahwa grup di Hao tidak bekerja sama dengan sampah rendahan seperti kami. Selanjutnya Kak Yun Pei masih dipukul oleh satpam grup di Hao." Selesai berbicara, Sawewe berkata lagi, "Kemudian grup di Hao menghentikan kerjasama dengan Kak Yun Pei. Ayah dan paman Kak Yun Pei marah sekali. Sejak saat itu Kak Yun Pei dan aku tidak
aku juga perlahan menjauh. Kemudian pamannya Wang Jenggang tidak tahu mengapa sangat dekat dengan Yi Chen, masih memberikan pila di sebelah pada Yi Chen. Kemudian Securan berhasil mendapatkan kontrak grup di Hao karena nenek langgar janji juga dihentikan oleh grup di Hao. Sejak saat itu keluarga kita mulai menurun. Zhang Wenhao mengejar Securan, kejar keluarganya langsung bangkrut. Orang yang menghilang tanpa alasan. Gao Junwei dari keluarga Gao juga mengejar Securan. Hasilnya dia dan ayahnya Gao Jianjun menghilang bersama. Hingga saat ini keluarga Gao masih menawarkan hadiah besar jika menemukan mereka. Su Yiqian datang ke rumah kita, awalnya ingin mendukung keluarga kita, hasilnya juga dipukuli oleh Yi Chen. Bukan hanya kehilangan keperkasaannya sebagai seorang pria, malah pulang ke Yanjing dengan putus asa. Kemudian Su Yiqian memberikanku pada Wei Changmin. Wei Changmin juga meremehkan Yi Chen. Akhirnya Wei Changmin dan ayahnya juga menghilang. Sekarang bisnisnya diwarisi oleh anak haramnya. Selain itu, aku dengar katanya mereka ayah dan anak sekarang menggali ginseng di kaki gunung Zhangbai. Tidak tahu benar atau tidak. Yan Hokian memang sudah kelaparan sekali. Mendengar kata-kata ini, tiba-tiba duduk dan menepuk meja teh, berteriak dengan marah. Yi Chen sialan itu. Waktu itu dialah yang mengirimku ke tambang batu bara hitam. Sialan, menurutku dialah dalang dibalik semua ini. Wewe segera bertanya padanya, "Ibu, menurutmu mungkinkah Yi Chen menyembunyikan kekuatannya? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki pengaruh besar ini, sebesar ini? Siapapun bukan lawannya." Kekuatan ketakutan Qian Hokan cemberut sambil menghina. Yatim piatu itu bisa memiliki kekuatan apa? Dia bahkan tidak pantas dengan kata kekuatan. Wewe bertanya balik, lalu bagaimana bisa dia membiarkan tokoh sehebat itu bersikap hormat padanya, lagi membuktikan bahwa dia pasti memiliki kemampuan yang tidak diketahui oleh kita. Qian Hokian mengertakkan gigi berkata, kemampuannya adalah menyombongkan diri dan menipu. Wewe sambil menggeleng berkata, "Aku pikir dia pasti memiliki kemampuan sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana bisa menipu begitu banyak tokoh hebat?" Sambil berbicara, Wewe berkata dengan serius, "Kemungkinan dia sungguh mengerti sedikit Feng Shui. Jangan-jangan di belakang dia menggunakan Feng Shui untuk membuat trik licik pada kita. Jadi kita sekarang baru semakin sial." Tiba-tiba Qian Hokian membelalakkan mata hingga besar sekali, berkata, "Kamu berbicara seperti ini tampaknya masuk akal juga. Dia pasti telah membuat jebakan Feng Shui pada kita, membuat kita semakin sial, sedangkan dia semakin hebat." Wewe segera mengangguk berkata, "Aku pikir 80% memang seperti ini. Kalau tidak, dia seorang menantu miskin yang tinggal di rumah mertua. Bagaimana mungkin dalam sekejap berubah menjadi begitu hebat? Ibu, kita harus memikirkan cara." Qian Hokian berkata dengan wajah sedih, "Aku bisa memiliki cara apa? Sekarang kita bahkan makan saja sudah susah. Ingin melawan keluarga Yi Chen, setidaknya harus memiliki sandaran." Wewe bergegas mengatakan, "Yang aku maksud bukan melawan Yi Chen dulu. Kita tidak bisa menang melawannya. Sekarang lebih tidak mungkin lagi." Setelah mengatakan itu, Wewe berkata dengan sungguh-sungguh, "Ibu, bagaimana kalau Securan adalah kakak sepupuku? Bagaimanapun Yi Chen adalah kakak ipar sepupuku. Lebih baik kita berinisiatif menunjukkan sikap baik padanya, kemudian memohon padanya agar membantu kita. Jika sungguh tidak bisa, aku pergi menjadi selingkuhan Yi Chen juga boleh." Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya.
Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.